Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa hadir lagi dalam kuliah online. Kali ini saya akan menyampaikan tentang materi macam-macam tabel distribusi frekuensi. Jadi sebelum mengikuti materi ini, Anda harus sudah melihat video pembelajaran tentang penyajian data dalam bentuk tabel, ya. Oke, saya mulai. Jadi macam-macam tabel distribusi frekuensi ada 3, yaitu tabel distribusi frekuensi relatif, tabel distribusi frekuensi kumulatif, dan tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif. Nah, ini tabel distribusi frekuensi relatif. Tabel distribusi frekuensi relatif ini, jadi kalau ininya ya, apa itu namanya, simbolnya ini F-nya kecil, kemudian frekuensi ini relatif. Ini maksudnya datanya. Jadi ini jalannya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, saya mulai ya. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Nah, untuk menghitung frekuensi relatif, ini dari data ini kan ada frekuensinya ya, 4. Kemudian dibagi dengan jumlah keseluruhan datanya, yaitu 40. Kemudian dikalikan 100%, sehingga hasilnya adalah 10. Kenapa kok saya tulis 10? Karena di sini tabelnya sudah menyatakan persentase. Jadi hasilnya adalah 10% ya. Kemudian kalau yang kedua, yang kelas kedua, 9 dibagi 40 dikali 100%. Nah, ini sekitar 22,5 ya. Nah, nanti silakan dilanjutkan seterusnya ya. Nanti ini hasilnya dihitung apakah benar hasilnya. Untuk yang kelas 3, kelas yang ketiga itu apakah benar 27,5 dan seterusnya. Tolong dicek ya. Jadi harus dihitung apakah sudah benar. Yang kedua, ini tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, ini namanya kumulatif berarti kan dikumulatifkan. Nah, kalau yang di sini, yang kelas yang pertama ini masih sama ya, 4. Nah, kalau ini simbolnya jangan lupa untuk frekuensi frekuensi kumulatif F-nya harus besar ya. Untuk frekuensi biasa F-nya kecil. Nah, kalau yang tadi frekuensi relatif F R ya. Frekuensi ini relatif. Kemudian ini ya, saya kembali lagi ya. Jadi ini 4 dikumulatifkan. Kalau kelas yang kedua berarti 4 tambah 9 berarti berapa? 13. 13 tambah 11 berarti 24. 24 tambah 2 26. 26 tambah 4 30. 30 tambah 7 37, dan 37 tambah 3 40. Nah, ini namanya frekuensi kumulatif. Oke. Nah, ini macam tabel distribusi frekuensi kumulatif. Jadi ada 2, yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan tabel distribusi frekuensi kumulatif atau lebih. Nah, kalau yang kurang dari frekuensi ini, nah nanti dilihat frekuensinya ya. Frekuensinya ini juga dari tabelnya ya. Nah, ini kita kasih nama, ini F1, ini F2, F3, F4, F5, F6, F7. Jadi kalau yang kurang dari 61, kurang dari 61 ya 0 ya.
karena tidak ada ya, di belakangnya ini tidak ada ya sebelumnya, data sebelumnya, jadi 0. Yang kurang dari 66, nah yang kurang dari 66 berarti F1. Perhatikan data yang sebelumnya ya, kelas sebelumnya, berarti data yang ini kurang dari 66, berarti F1 nya adalah 4. Nah kalau kurang dari 71, nah berarti ada 2 kelas di atasnya ya, berarti ini tambah ini, berarti F1 ditambah F2, yaitu 4 ditambah 9, 13. Kemudian kurang dari 76, nah sama, tinggal tambahkan F1 tambah F2 ditambah F3, nanti hasilnya berapa? Berarti 24 ya. Kemudian 81 juga sama, F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 ya. Nanti jumlahnya adalah 26 ya. Kemudian ini nanti jumlahnya tolong dicek ya, apakah benar 30, kemudian ini 37 dan ini 40. Nah nanti dicek ya, pakai rumusnya ya. Nah kalau yang atau lebih ini juga sama. Nah ini berarti F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7. Jadi kalau yang 61 atau lebih ya berarti semuanya dijumlahkan. Lebih dari 61 ya, berarti semuanya ya dijumlahkan. Berarti berapa? F1 ditambah F2 ditambah F3 dan seterusnya ya. Kemudian ditambah sampai F7, berarti ada 40. 66 atau lebih, nah 66 atau lebih berarti yang ditambahkan berarti setelah 66 ya, berarti mulai dari F2, F3, F4, F5, F6 dan F7 ya. Sampai F7, berarti berapa? 9 tambah 11 9 tambah 11 20 ya, 22, 26, kemudian 26 tambah 7 33, 33 tambah 3 36, dan seterusnya ya, sampai ini 96 atau lebih. 96 atau lebih nggak ada ya. Nah ini 91 atau lebihnya, nanti ininya F7 ya, 3. Oh maaf, berapa ya? Dikurangi 3, berapa ya? 3 ya. Tolong dilihat di bukunya ya, di bukunya. Nah selanjutnya nanti dihitung sendiri ya, hasilnya berapa sesuai dengan yang di buku. Nah ini frekuensi kumulatif, frekuensi relatif kumulatif, sama namanya kumulatif, frekuensi relatif kumulatif, berarti kita kumulatifkan dulu kemudian kita hitung relatifnya. Jadi tadi ya namanya kumulatif, yang pertama kita tentukan kumulatifnya dulu,
baru kita hitung relatifnya. Jadi sebenarnya bisa jadi dua cara. Kita hitung relatifnya dulu kemudian dikumulatifkan ya, atau dikumulatifkan dulu kemudian dicari relatifnya, sama saja ya. Kalau dari namanya relatif kumulatif, mungkin bisa dari relatifnya kemudian dikumulatifkan, tapi ini supaya cepat aja, jadi bisa 4 dibagi 40 ya, dikali 100, 10% ya. Kemudian namanya relatif kumulatif. Nah, nanti ini pasti nanti 10 tambah yang tadi kan 22 ya. Berarti yang ini nanti sekitar 32,5 ya. 32,5 nanti. Dan seterusnya ya. Nah, ini 32,5 relatif untuk kumulatifnya. Ini 32,5. Ini saya tulis persentase karena di sini saya tidak menuliskan persennya ya. Nah, ini tidak ada. Jadi di sini tulis persennya. Jadi tergantung, kalau di tabelnya ada tulisan persentase ya di sini tidak perlu ada persentase. Tapi kalau di sini tidak ada persentase, berarti di sini tulis persentase. Nah, nanti dicari hasilnya. Yang ini 32,5 kemudian 60%, kemudian 65%, kemudian 75%, 92,5%, dan 100%. Nah, nanti dicari sendiri ya, caranya sama. Nah, frekuensi relatif kumulatif kurang dari. Nah, kalau yang tadi kan sudah tahu kurang dari ya. Kalau yang tadi, kalau kurang dari tadi hasilnya tadi hasil yang kurang dari tadi ini 0, kemudian ini 4, 13, 24, 26, kemudian 30, 37, kemudian 40. Nah, nanti caranya sama ya, berarti ini 0 per 40 dikali 100%, hasilnya adalah 0. Kemudian ini 4 per 40 kali 100%, hasilnya adalah 10% ya, saya nggak tuliskan. Nah, selanjutnya juga sama. Nanti untuk yang ini juga gitu, yang 61 ini untuk yang atau lebih ya. Jadi ini kalau untuk yang atau lebih tadi hasilnya ini 40, 36, 27, kemudian 16, kemudian 14, kemudian 10, 30. Nah, ini kalau cari frekuensi relatif kumulatif atau lebih ya tinggal 40 dibagi 100 dikali 100% ya. Jadi 100. Ini dibagi 100 dikali 100%, berarti ini 90 ya. Dan seterusnya, tolong diisi sendiri. Nah, ini tugasnya. Jadi yang tadi, yang untuk yang tugas pertama tadi, untuk tabel penyajian data dalam bentuk tabel tadi kan sudah ada tugasnya ya. Nah, dari tugas yang pertama tadi, buatlah tabel distribusi frekuensi relatifnya, kemudian frekuensi kumulatif kurang dari, frekuensi tabel distribusi frekuensi kumulatif atau lebih. Kemudian juga buat tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif kurang dari, dan juga buat tabel distribusi frekuensi relatif
kumulatif atau lebih. Tugas ditulis dengan tangan dan dikumpulkan pada tautan link yang akan saya sediakan. Nah, sekian dari saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.